صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا كاملا خلقا وخلقا. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-huquq. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la tuqbalu syahadatul a'ma wa la tuqbalu lan ora tentrimo apa syahadatul a'ma persaksiane wong kang wuta illa fi khamsati mawadhi'a kejaba ing dalem 5 pira-pira panggonan iku al mautu mati wan nasabu lan nasab wal milkul mutlaqu lan kepemilikan al mutlaqu kang mutlak wa tarjamatu lan tarjamah wa malan barang syahida kang nekseni bihi kelawan ma qabla la'ama ing dalem sadurunge wuta wa 'alal madbuti lan ing atase wong kang den pastekaken wala tuqbalu lan ora den trima apa syahadatu jarrin apa syahadatu jarrin ada tasydidnya bukan jarin. Kalau jar tanpa tasydid artinya tetangga. Kalau di sini dari jarra ya jurru fahuwa jarrun. Syahadatu jarrin persaksiane wong kang narik li nafsihi kanggo awak dhewene wong utawa awak dhewene jarren naf'an ing manfaat wala dafi'en lan ora persaksiane wong kang nolak anha saking nafsihi dororan ing bahaya. Hadirin rahimakumullah, kita membahas yang tersisa dari Kitabul Aqdiyah wa Syahadat. Kemarin kita membahas tentang jenis-jenis hak. Ada hak adami, ada hakullah. Dari segi persaksian, ya, dari sisi persaksian, berapa orang dan siapa yang diterima oleh hakim persaksiannya. Hari ini masih sambungan dari pembahasan tersebut. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wala tuqbalu syahadatul a'ma illa fi khamsati mawadhi'. Persaksian orang buta itu tidak diterima. Daripada dasarnya persaksian orang buta itu tidak diterima. Apabila ada orang buta tidak bisa melihat kemudian dia bersaksi di pengadilan, maka pada dasarnya persaksian dia itu tidak diterima. Kecuali dalam lima tempat. Berarti dalam 5 tempat ini persaksian orang yang buta itu bisa diterima. Jadi hukum dasarnya saksi itu harus orang yang bisa melihat. Tetapi dalam 5 hal orang yang buta dia diterima juga persaksiannya. Nah, selain dalam 5 hal ini persaksiannya itu tidak diterima. Nah,
Sebenarnya tidak hanya dalam 5 ini, yang dalam kitab ini saja yang disebut 5. Karena kalau dalam kitab yang lainnya, yang lebih besar dari kitab ini, itu ada pengecualian-pengecualian lain selain 5 tempat ini. Nah, tetapi kita fokus pada apa yang tertulis dalam kitab ini, yaitu 5 tempat di mana orang yang buta itu boleh dan bisa diterima persaksian dia di depan hakim. Hadirin rahimakumullah, karena orang yang buta itu dia akan mengandalkan suara. Orang yang buta itu dia nggak bisa melihat, sehingga dalam persaksian itu mengandalkan suara. Jadi orang mengetahui sesuatu itu kan alatnya bukan hanya mata, tetapi bisa telinga, bisa lidah, bisa kulit, dan seterusnya. Yang disebut dengan al-hawas al-khams, yaitu indera yang 5. Indera yang 5 ini adalah alat untuk seseorang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Nah, di antaranya penglihatan, pendengaran, kemudian perasa untuk mengetahui ini manis, asin, pahit, dan seterusnya. Ada peraba untuk mengetahui ini halus atau kasar. Ini namanya indera yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dengan indera itu manusia kemudian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Ditambah manusia diberikan akal, yang dengan akal itu dia bisa berpikir, merangkaikan maklumat-maklumat yang dia dapatkan dari indera, dari penglihatannya, dari pendengarannya, kemudian dihubung-hubungkan dalam proses berpikir yang kemudian menghasilkan pengetahuan yang baru. Ini dari segi pengetahuan. Karena persaksian ini kan dibutuhkan dari orang yang mengetahui. Nah, dibutuhkan dari orang yang mengetahui tentang suatu perkara. Nah, tetapi dikatakan persaksian orang yang buta itu tidak diterima karena kebanyakan perkara itu butuh penglihatan. Tidak bisa dipastikan sesuatu itu terjadi tanpa seseorang itu melihat secara langsung. Sebab suara itu bisa dibuat-buat. Suara itu bisa dibuat-buat. Sebagian orang yang pintar, memiliki keterampilan, itu dia bisa menirukan suara orang lain. Karena setiap orang itu kan punya ciri khas. Suaranya itu punya ciri khas. Misalnya kalau ini saya sudah hafal suara kalian, misalnya saya pejamkan mata, kemudian kamu ngomong. Maka saya bisa tahu, oh ini yang ngomong si fulan, ini yang ngomong si fulana, yang sedang ngomong itu si fulan. Dia bisa menandai ini suara siapa, itu bisa. Bahkan bukan hanya orang buta itu yang sudah lama butanya mungkin, atau memang dia memang orang yang cerdas, atau secara umum orang buta itu dia akan mengandalkan pendengaran. Misalnya ada orang datang, itu dia tahu langkah kaki orang itu juga beda. Jangankan langkah kaki, suara sepeda motor saja bisa kita membedakan. Oh ini yang datang Ustadz ini yang datang Ustadz ini. Itu suara sepeda motor saja orang bisa menandai. Kita nggak melihat misalnya ada suara. Oh ini yang naik sepeda motor si fulan. Ini yang naik sepeda motor si fulan. Ada suara langkah kaki misalnya. Oh ini yang datang si fulan. Itu tahu. Karena beda memang. Suara langkah orang, cara jalan satu orang dengan orang lain itu beda, sehingga mempengaruhi pada suara. Apalagi langsung suara.
itu memang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu sesuatu yang maklum, dan itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan seperti itu, seseorang tidak memiliki mata pun, matanya buta pun, dia masih bisa untuk mengetahui banyak hal. Mengetahui banyak hal. Bahkan kita tahu banyak orang yang buta tetapi dia bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan dia bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang bentuknya apa istilahnya itu untuk orang buta itu, hanya diraba saja dia bisa membaca. Nah, itu semuanya juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi suara itu kadang bisa ditiru-tiru. Ada sebagian orang itu yang bisa meniru suara orang. Itu yang sering muncul di TV itu, dia bisa menirukan suara semua presiden. Nah, kalau misalnya Soekarno gimana kalau ngomong, Soeharto bagaimana ngomong, Gus Dur bagaimana ngomong, dia bisa menirukannya. Dan persis, kalau kita tidak jeli, sekilas itu suaranya itu sama dan menganggap bahwa itu adalah suara dia. Padahal sebenarnya itu suara orang lain. Nah, artinya apa? Suara ini bisa ditipu, artinya bisa ditiru, bisa serupa dan seterusnya, meskipun sama persis itu enggak. Nah, sama persis tidak, tetapi bisa mirip sekali, bisa serupa sekali, dan itu bisa menimbulkan kecumbuhan. Karena itulah maka persaksian orang buta itu tidak bisa diterima. Ini hukum dasarnya tidak bisa diterima. Karena khawatirnya nanti dia dengar, dia mengira itu suara si A, ternyata sebenarnya si B yang sedang bersuara dengan suaranya si A. Dia niru suaranya si A. Nah, orang meniru-niru suara orang lain itu kalau tujuannya untuk mengejek, itu termasuk maksiat, muhakatul mu'min. Namanya muhakatul mu'min. Jadi ada sebagian orang, ada bahkan sebagian ada santri yang kurang adabnya. Kadang dia meniru-niru gimana gurunya berkata. Kalau tujuannya untuk meneladani, karena dia pengen seperti gurunya dalam menjelaskan pelajaran misalnya, sehingga dia cara ngomongnya pun disamakan, intonasi bicaranya disamakan, kalau perlu suaranya pun sama dengan gurunya itu. Tujuannya untuk belajar, ya nggak masalah. Untuk menirunya dalam rangka untuk meneladaninya tidak masalah. Tapi ada sebagian itu dia meniru suara gurunya untuk menghina gurunya, untuk melecehkan gurunya, sehingga murid-murid yang lainnya pada tertawa. Kalau dia ngomong dengan suara gurunya itu semuanya pada tertawa dan dia puas, dia senang karena sudah menghina, melecehkan orang lain. Ini jelas haram. Jangankan gurunya, temannya saja kalau tujuannya itu menghina, melecehkan, maka hukumnya adalah haram. Namanya muhakatul mu'min. Kita kembali ke sini. Nah, karena suara itu bisa dibuat-buat oleh seseorang, maka persaksian orang yang buta itu tidak diterima kecuali dalam 5 tempat. Nah, kecuali dalam 5 tempat ini berarti persaksian orang buta itu diterima. Apa 5 tempat itu? Yaitu yang pertama al-maut, kematian. Ini secara umum yaitu sesuatu yang bisa diketahui dengan viralnya berita itu. Viral itu bahasa sekarang. Bahasa sekarang viral itu sudah
apa? Menyebar luas. Jadi intisyar al-khabar, beritanya itu menyebar secara luas. Semua orang tahu, itu namanya viral. Oh, berita ini hari ini lagi viral. Artinya semua orang tahu tentang berita itu. Kecuali orang yang lugu, yang nggak buka HP, nggak tahu. Ada berita viral dia tidak tahu. Karena apa? Dia nggak menggunakan media sosial. Padahal ini lagi viral-viralnya. Nah, ada sesuatu itu yang bisa diketahui dengan istilahnya itu istifadhah atau intisyarul khabar. Berita itu telah menyebar luas, telah viral. Misalnya tentang al-maut, yaitu tentang kematian. Tentang kematian, bahwa si fulan telah meninggal dunia. Itu kan mesti cepat viral. Dalam sehari saja misalnya di kampung ini ada seseorang yang meninggal. Maka langsung surut beritanya langsung menyebar. Apalagi yang meninggal itu seorang tokoh, seorang pejabat, apalagi yang meninggal seorang ulama, seorang kiai. Begitu meninggal 1 detik sudah viral. Satu menit lah, kalau 1 detik kecepatan. 1 menit itu sudah semua orang tahu, bahkan seluruh Indonesia. Nah, ini namanya istifadhah. Kalau seseorang itu bersaksi, orang buta bersaksi tentang kematian si fulan, maka itu diterima. Bahwa si fulan, saya bersaksi si fulan sudah meninggal dunia. Ini diterima. Kenapa? Karena kematian itu bisa diketahui dengan istifadhah itu, dengan viralnya berita tentang kematian seseorang. Sama juga tentang pernikahan. Ini termasuk sesuatu yang bisa diketahui dengan istifadhah, itu adalah tentang pernikahan. Si fulan sudah menikahi fulanah misalnya. Ini kan itu kan juga sesuatu yang bisa diketahui dari mulut ke mulut, yang itu khabarnya kemudian beritanya menyebar luas. Nah, jika orang buta itu bersaksi tentang bahwa si fulan telah menikah atau telah menikahi si fulanah, maka itu persaksiannya juga diterima. Hadirin rahimakumullah. Dan beberapa hal lainnya yang serupa dengan itu, yang serupa dengan kematian, pernikahan, kemudian tadi tentang masalah misalnya tentang masalah susuan, misalnya bahwa si fulan itu si fulanah telah menyusui si fulan. Itu sesuatu yang diketahui dengan sesuatu itu menyebar luas beritanya, bahwa si fulan itu orang yang berhak menerima zakat, dia buta tetapi telah tersebar berita dia orang miskin misalnya, maka atau dia orang fakir, maka persaksian orang buta terhadap hal-hal semacam itu diterima oleh hakim. Kemudian yang kedua adalah tentang nasab, wan nasabu, tentang nasab. Baik dari jalur laki-laki maupun nasab dari jalur perempuan. Baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, nasab dari jalur bapak atau dari jalur ibu, atau dia berasal dari kabilah mana, itu kan itu juga bisa diterima. Bisa misalnya seseorang mengatakan si fulan itu adalah anaknya fulan, si fulanah itu anak atau putrinya si fulan. Ini jika orang buta bersaksi semacam itu juga diterima. Nah, atau tentang kabilah, dia berasal dari suku ini, dia itu si fulan itu adalah orang Jawa, si fulan itu orang Melayu,
si fulanah itu orang Batak misalnya. Jadi ada persaksian tentang masalah itu diterima dari orang buta. Wal milkul mutlak. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan yang mutlak artinya yang tidak muqayyad dengan sebab-sebab tertentu. Karena ada kepemilikan itu mutlak, kepemilikan mutlak, ada kepemilikan yang muqayyad. Muqayyad kebalikan dari mutlak. Nah, kalau tentang kepemilikan mutlak misalnya dikatakan tanah ini milik si fulan, tanah ini milik si A. Nah, orang buta dia bersaksi seperti itu bahwa rumah ini miliknya si Zaid. Nah, ini namanya bersaksi atas kepemilikan mutlak terhadap sesuatu. Ini juga diterima, persaksiannya diterima. Tapi kalau kepemilikannya itu muqayyad, muqayyad itu kepemilikan yang disebabkan karena misalnya dia membeli sesuatu itu. Misalnya laptop ini adalah milik saya, kemudian dibeli oleh si A. Berarti si A menjadi pemilik sekarang, pemilik yang baru dari laptop ini. Itu namanya kepemilikannya muqayyad dengan sebab. Dia punya itu karena sebab dia membelinya. Nah, yang seperti ini tidak diterima persaksian dari orang yang buta. Tapi kalau kepemilikan mutlak dengan hanya mengatakan bahwa tanah ini miliknya si Zaid atau rumah ini miliknya si Zaid, itu namanya kepemilikan mutlak yang hukum atau persaksian dari orang buta itu bisa diterima. Hadirin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Tadi ada berapa? Ada 5. Nah, pengecualiannya ada 5. Sekarang yang keempat, wa tarjamatu. Nah, terjemah dari orang yang buta, maksudnya terjemah dari orang yang buta di hadapan qadhi atau di hadapan dua orang yang bersekutu atau bersengketa, bukan bersekutu, di antara dua orang yang bermusuhan yang sedang bertengkar. Nah, ini kan kita membahas tentang masalah pengadilan. Ketika ada dua orang yang saling bertengkar kemudian dibawa ke pengadilan di hadapan qadhi. Nah, jadi kalau misalnya qadhi itu menunjuk seorang penerjemah. Nah, seorang penerjemah untuk orang yang buta itu dalam hal bersaksi atau untuk dua orang yang saling bertengkar tersebut, maka persaksiannya itu diterima. Ini yang dimaksud dengan wat tarjamah yang keempat. Kemudian yang berikutnya, wa ma syahida bihi qabla al-ama. Sebentar ya. Wa ma syahida bihi qabla al-ama, dan sesuatu yang dia saksikan sebelum dia itu buta. Jadi kalau orang yang buta itu kan ada kalanya dia buta dari lahir. Ada kalanya seseorang itu buta ya karena sesuatu hal yang baru, tidak dari lahir tetapi baru. Karena dia kecelakaan sehingga matanya itu rusak dan dia tidak bisa melihat. Atau seseorang menjadi buta karena memang dia tidak
menggunakan matanya dengan baik. Sering misalnya tidak dirawat matanya itu dengan baik. Misalnya kebanyakan lihat HP dari jarak yang pendek, nggak pernah lepas matanya dari melihat HP 24 jam. Akhirnya matanya buta disebabkan dengan itu misalnya. Atau dia mengidap penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan matanya buta. Banyak penyebab seseorang itu matanya menjadi buta. Nah, berarti dia butanya barusan, tapi sebelumnya dia itu apa? Tidak buta. Nah, di saat dia tidak buta, dia mengetahui banyak hal. Kemudian dia buta. Ketika dia buta, kemudian dia diminta untuk menjadi saksi terhadap perkara yang dia saksikan di saat dia belum buta. Di saat dia belum buta, kejadian itu terjadi, perkara itu terjadi di saat si fulan itu belum buta. Tapi dia diminta menjadi saksi di saat dia sudah buta. Maka bagaimana di situ dikatakan persaksiannya juga diterima. Nah, jadi persaksiannya itu diterima. Kenapa? Karena memang disaksikan perkaranya itu sebelum dia buta. Kemudian wa 'alal madbuti. Wa 'alal madbuti. Pada sesuatu yang disaksikan itu alal madbut. Alal madbut itu gambarannya begini. Jadi, gambarannya kalau seseorang itu dia mengaku di telinga orang yang buta, misalnya bahwa dia telah memerdekakan si fulan, budaknya yang bernama si fulan, atau dia telah menceraikan istrinya misalnya. Dan dia di sini sifat-sifatnya itu dijelaskan, ditentukan oleh orang tersebut. Dan orang yang buta itu juga tahu tentang nasabnya, tentang namanya, tentang nasabnya, dan tentang seluk-beluk orang yang membisikinya di telinganya tentang suatu perkara, misalnya tadi tentang masalah memerdekakan seorang budak atau tentang menceraikan istrinya. Artinya di sini orang yang buta itu mendengar pengakuan seseorang secara detail, bukan hanya secara sekilas, yang karena kedetailan informasi yang dia dengar langsung dari orangnya, sehingga tidak ada celah keraguan tentang suara yang dia dengar itu. Maka persaksian orang ini juga diterima oleh qadhi. Jadi qadhi menerima persaksian dia. Itu jika alal madbut, dikatakan alal madbut, karena informasinya itu sangat detail, menyangkut banyak hal yang tidak mungkin ada nanti kejumbuhan. Meskipun tadi di awal kita katakan suara itu bisa jadi dibuat-buat, tapi kalau dalam hal ini itu tidak mungkin dibuat-buat karena penjelasan, rincian sifat-sifat yang sangat detail yang dia dengar dari orang yang menyampaikannya. Wala tuqbalu, yang terakhir, wala tuqbalu syahadatu jarrin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha dararan. Ini sudah ganti pembahasan. Kalau tadi pembahasan tentang apa? Orang yang persaksian orang buta. Sekarang sudah kita berpindah, tetapi tetap tentang persaksian.
Dikatakan tidak diterima persaksian seseorang yang dia menarik kemanfaatan untuk dirinya. Jadi dia bersaksi, dengan dia bersaksi itu dia mendapatkan manfaat, itu maksudnya. Dia dengan bersaksi maka dia mendapatkan manfaat dari persaksian dia sendiri. Jadi berarti kan di sini bisa ada kepentingan, bisa ada kepentingan. Apa istilahnya itu? Ada istilah khususnya tentang masalah ini dalam bahasa sekarang ya. Jadi ada interest atau kepentingan yang nanti saling terjadi di antara dia, tarik menarik kepentingan, jadi tarik menarik kepentingan, sehingga dikhawatirkan itu nanti akan memunculkan tuduhan, meskipun dia sebenarnya benar persaksiannya, tetapi kalau dia bersaksi maka orang bisa tidak menerima. Oh, itu mungkin gara-gara kayak begitu makanya dia bilang begitu. Karena dia dengan bersaksi dia akan mendapatkan manfaat dari persaksiannya. Jadi bukan orang yang dapat manfaat, tetapi dirinya yang mendapatkan manfaat dari persaksian tersebut. Atau sebaliknya, dengan dia bersaksi maka dia akan terhindar dari bahaya. Itu juga ada tarik-menarik kepentingan dalam persaksian yang semacam itu, sehingga dia tidak bisa menjadi saksi. Hadirin rahimakumullah. Karena itu seseorang misalnya orang tua tidak bisa menjadi saksi untuk untuk anaknya, atau wakil untuk orang yang diwakilinya, karena di situ nanti akan ada tarik menarik kepentingan, sehingga tidak diterima persaksian orang yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang Kitabul Aqdiyah dan tinggal satu lagi yang tersisa dari kitab ini, yaitu Kitabul Itqi, yang membahas tentang masalah perbudakan. Ini ada di bab paling akhir dari kitab-kitab fikih pada umumnya, khususnya di sini matan Al-Ghayah wa Taqrib, matan Abi Syuja, bagian akhir. Dan dengan menyelesaikan ini, insyaallah besok kita sudah akan menyelesaikan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Alhamdulillah, perjalanan yang sangat panjang, tetapi dan 3 seri. Kita ngaji kitab Matnul Ghayah wa Taqrib itu 3 seri. Pertama kita ngaji Kitabul Ibadat, Thaharah, Salat, Puasa, Haji, Zakat. Kemudian yang kedua kita ngaji bab Kitabun Munakahat, Kitabun Nikah wa Thalaq, tentang masalah nikah dan tolak. Dan pada sesi yang ketiga, atau istilahnya, pada sesi yang ketiga kita membahas dari bab Kitabul Muamalat sampai akhir, dan alhamdulillah ada tanda-tanda kita akan menyelesaikan kitab ini. Dan diharapkan kita semuanya itu bisa khatam sampai dengan akhir dari kitab ini. Mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kitab ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam pengajian kitab yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, sedikit tentang masalah perbudakan. Insya Allah kita besok bahas secara khusus, tidak sekarang. Tetapi tentang perbudakan, ada bab tentang ini ada dalam kitab-kitab para ulama. Meskipun
perbudakan pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi, bukan berarti bab ini kemudian dihilangkan oleh para ulama dari kitab-kitabnya. Pertama. Kemudian juga tidak berarti bahwa belajar tentang kitabul itqi itu tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan. Karena di dalam Islam itu tidak ada penghapusan perbudakan. Jadi di dalam Islam itu tidak ada penghapusan perbudakan. Bantahan terhadap sebagian orang Islam juga, tokoh juga yang mengatakan bahwa Islam datang untuk menghapus perbudakan secara bertahap. Ada sebagian orang mengatakan begitu. Mengatakan Islam datang untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap. Pernyataan seperti itu pernyataan yang tidak benar. Bahwa Islam menganjurkan umat Islam untuk memerdekakan budak itu benar. Itu benar. Sehingga sebagian had itu hukumannya adalah memerdekakan budak. Selain itu kita umat Islam juga dianjurkan untuk memerdekakan budak. Jika kita punya budak atau enggak punya budak tetapi kita memiliki harta yang cukup, maka kita dianjurkan untuk memerdekakan budak. Bahasanya apa? Dianjurkan. Bukan diwajibkan kita untuk memerdekakan budak. Kalau seorang muslim dia misalnya tetap dia memelihara budaknya, tidak dengan makna tidak memerdekakannya, maka itu tidak masalah. Tetapi faktanya pada hari ini memang perbudakan itu enggak ada. Enggak ada itu bukan berarti dihapuskan hukum perbudakan. Nah, karena itu kitabul itqi dalam kitab-kitab fikih itu masih tetap relevan. Nah, bukan berarti ini enggak perlu lagi, enggak usah dipelajari lagi. Ini dihapus saja dari kitab-kitab fikih, tidak demikian. Karena ketika kita mengatakan tidak dihapuskan, berarti ada kemungkinan nanti akan ada lagi perbudakan. Jika mekanisme syar'i tentang perbudakan itu ada. Karena tidak boleh seseorang itu memperbudak orang merdeka tanpa ada mekanismenya yang sesuai dengan ketentuan syara. Misalnya tiba-tiba ada si fulan karena dia orang yang kuat misalnya, kemudian diperbudak. Misalnya anaknya diperbudak atau pembantunya dijadikan sebagai budak, atau misalnya muridnya dijadikan sebagai budak. Nah, itu tidak benar. Tapi nggak ada perbudakan di pesantren seperti yang dikatakan, dituduhkan oleh orang yang nggak paham terhadap terhadap pondok pesantren. Ro'an yang ada di pondok pesantren itu bukan perbudakan. Mereka itu para santri ingin memiliki andil dalam pembangunan pondok pesantren yang pahalanya akan tetap mengalir apabila dia mati. Meskipun sudah mati, pahalanya akan tetap mengalir. Kalau pondok yang dia bangun, dia ikut misalnya ngecor, dia ikut angkat-angkat batu, angkat-angkat pasir, ro'an, gotong royong membangun pondok pesantren, membangun masjid. Para santri itu mengharapkan pahala yang nanti tetap mengalir meskipun dia sudah meninggal, selama bangunan itu dipakai untuk belajar. Itu yang diharapkan. Bukan kiainya memperbudak santrinya, tidak ada yang seperti itu. Itu orang luar pesantren yang tidak paham terhadap akhlak adab yang ditanamkan oleh para kiai di pondok pesantren. Jadi perbudakan nggak ada pada masa sekarang, tapi memang ada sebagian orang yang memperbudak orang lain tanpa dasar syarak yang benar.
Tentu saja itu mazmum, sesuatu yang haram. Kalau benar ada orang memperbudak orang lain, itu biasanya banyak terjadi majikan-majikan kepada buruhnya diperbudak. Diperbudak misalnya, diperbudak itu ya disuruh kerja tanpa diberikan upahnya, tidak diberi upahnya, suruh kerja tiap hari tanpa diberikan upah. Itu namanya budak, diperlakukan tidak. Kalau budak pun dalam Islam itu harus diperlakukan dengan baik, itu dalam Islam. Tapi kalau perbudakan di luar Islam itu memang diperlakukan bagaikan binatang. Kalau dalam Islam tidak, seorang sayyid harus tetap menjaga akhlak yang mulia terhadap budaknya. Tetapi budak itu mereka bekerja memang tidak diberikan upah, tapi mereka diberi makan, diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, sekarang nggak ada perang melawan orang kafir, sehingga nggak boleh seseorang itu memperbudak orang yang merdeka. Hukumnya haram. Memperbudak orang yang merdeka hukumnya adalah haram. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini ini hanya sekedar muqaddimah tentang perbudakan yang insya Allah besok akan mulai kita bahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah itu, meskipun mungkin hanya sekedar pengetahuan dari kita, karena tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengingat tidak adanya perbudakan lagi pada masa sekarang. Nanti kalau Al-Mahdi sudah muncul, kemudian berperang melawan orang-orang kafir itu kalah, maka bisa jadi ada budak lagi yang bisa dimiliki oleh umat Islam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.